Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel. Buat kalian yang baru tahu channel ini, halo, selamat datang. Dan buat kalian semua yang udah berkenan mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sesuai dengan judul dari video ini, kali ini kita mau bahas tentang keberagaman julukan yang diberikan dunia kepada Indonesia. Wow, sepertinya banyak banget ya guys ya. Kali ini artikel yang kita kutip yaitu dari rimbakita.com yang berjudul 14 julukan Indonesia di mata dunia. Kita patut bangga. Nah, ada 14 julukan yang diberikan dunia kepada Indonesia. Ini hanya 14-nya saja. Mungkin yang lainnya masih banyak, guys. Tapi di sini kita mau membahas 14 saja. Nah, oke. Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara yang diapit oleh dua samudra. Samudra apa saja itu? Nah, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan setidaknya ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia, baik itu dari Sabang sampai Merauke guys. Banyak sekali lah ya. Dan selain daratan, Indonesia ini juga terkenal dengan perairannya, karena luas perairan di Indonesia itu mencapai 3 juta kilometer persegi. Wow, itu lebih dari setengahnya guys ya, 3 juta kilometer. Jadi tidak heran kalau Indonesia ini terkenal dengan julukan sebagai negara agraris dan maritim. Oke, berbagai julukan bagi Indonesia. Indonesia dikenal dunia dengan sebutan-sebutan yang berkaitan dengan kekayaan alam dan keunikan budaya yang dimilikinya. Benar sekali, Indonesia gudangnya keberagaman. Tentunya julukan bagi Indonesia ini memiliki kebanggaan terhadap citra Indonesia di mata dunia. Nah, apa sajakah julukan-julukan itu? Tapi guys, sebelum dilanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dulu dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke julukan Indonesia di mata dunia. Yang pertama adalah Balinesia. Dari namanya saja sudah kelihatan ya, Balinesia. Pasti ini gabungan dari Bali dan juga Indonesia. Nah, tidak bisa dipungkiri, Pulau Bali adalah ikon Indonesia yang sangat dikenal oleh masyarakat mancanegara. Alasannya adalah karena Bali merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Benar sekali ini guys. Hal semacam ini bukan hal yang mencengangkan. Nah, betul. Sebab Bali memang memiliki bentang alam indah serta tradisi menarik yang mampu membuat siapapun mengaguminya. Sehingga sangat pantas bila Indonesia dijuluki sebagai Balinesia. Ini siapa yang belum pernah ke Bali? Hayo cepetan pergi ke Bali biar kalian melihat betapa indahnya Indonesia. Kalian akan melihat beragam bentangan alam yang sangat mempesona guys. Oke, yang kedua, Heaven of Earth. Ya, Indonesia adalah negara yang wilayahnya dilalui oleh jalur pegunungan dan hamparan dataran tinggi. Kondisi alam semacam ini menjadikan Indonesia mendapat predikat Heaven of Earth atau surga bumi. Wah, surganya bumi ada di Indonesia guys. Wow, berkat pemandangan menakjubkan berupa pantai, hutan, pegunungan, sungai, dan lain sebagainya, Indonesia mampu memukau dunia. Benar sekali. Apakah di antara kalian sudah menikmati keindahan-keindahan alam di Indonesia? Kita harus traveling ya, biar kita tuh tahu kalau Indonesia ini memiliki beragam bentangan alam, beragam keindahan alam, baik dari gunung, sungai, pantai, dan lain sebagainya itu ada di Indonesia. Next, julukan ketiga yaitu Macan Asia Tertidur. Loh, kenapa tertidur? Nah, jadi pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Indonesia sempat mendapat julukan sebagai Macan Asia.
Wow. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat disegani oleh negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara, meliputi sektor pembangunan, ekonomi, olahraga, dan sebagainya. Namun sayangnya, prestasi Indonesia kian meredup, hingga akhirnya julukan Macan Asia berubah menjadi Macan Asia yang sedang tidur. Akan tetapi guys, diharapkan di kemudian hari Indonesia mampu bangkit dengan potensi yang dimilikinya untuk semakin berkembang menjadi negara besar. Kalau dilihat dari upaya pemerintah saat ini ya, kita harus mendukung segala upaya pemerintah karena dari segi pariwisata, dari ekonomi, dan dari berbagai lini ini sedang diperbaiki. Di Papua pun sudah ada jalan tol, infrastruktur sudah mulai dibangun. Maka dari itu Indonesia di kemudian hari akan menjadi negara yang kuat, negara yang akan disegani dan akan kembali dijuluki sebagai macannya Asia. Oke guys, next yaitu julukan yang keempat, yaitu julukan Nusantara. Nah benar sekali guys, julukan Indonesia yaitu Nusantara ini diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Nusantara ini adalah julukan yang telah dikenal oleh masyarakat dunia sejak zaman Majapahit. Wow, lama sekali ya. Karena Majapahit itu kan, kalau setahu aku itu Majapahit itu berdiri sekitar tahun 1200-an sampai 1500-an. Dan Indonesia merdeka tahun 1945. Itu jaraknya kalau dibulatkan 1300, berarti kan udah 600 tahun pasca kemerdekaan. Sedangkan sekarang usia Indonesia itu 77 tahun. Jadi berapa itu? Udah lama sekali lah ya ini julukan Nusantara diberikan kepada Indonesia. Oke guys, next julukan yang kelima yaitu negara maritim. Hayo, ini udah jelas banget lah ya kalau maritim ini. Indonesia ini memiliki luas kawasan perairan yaitu sekitar 3.257.483 km persegi guys. Wow, luas banget Indonesia ini. Luasan ini lebih luas dari total daratan di Indonesia. Sehingga tak heran jika Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya yang begitu potensial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, Indonesia ini emang luas banget guys. Kalau total wilayahnya ini berdasarkan riset aku di internet itu ada 5.193.250 km persegi. Sedangkan tadi perairannya sekitar 3.257.483 km persegi. Jadi daratannya dari selisih itu tadi berapa? Selisihnya itu 1.935.767 km persegi. Itu total daratan dan perairan. Nah, dari situ itu 70% dari wilayah Indonesia itu berupa perairan dan hanya 30% saja yang berupa dataran guys. Wah, karena sangat luasnya wilayah perairan Indonesia ini, semoga perairan Indonesia dapat diolah sebaik-baiknya dan juga dapat mensejahterakan masyarakat tentunya. Oke, next julukan Indonesia yang ke-6 yaitu negara agraris. Nah, tidak hanya lautnya saja yang luas, Indonesia juga mempunyai tanah yang subur untuk lahan pertanian. Inilah salah satu alasan mengapa mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani sehingga dijuluki negara agraris. Ini dilansir dari its.ac.id bahwa Kementerian Pertanian pada tahun 2020 telah merilis data total petani di Indonesia yaitu berjumlah 33,4 juta dari 270 juta penduduk di Indonesia. Jadi ini sangat disayangkan pada saat ini fakta menunjukkan di lapangan bahwa petani yang ada di Indonesia ini ya mungkin karena perkembangan zaman juga ya guys ya, karena lahan-lahan yang ada di Indonesia baik itu lahan yang ada di perkampungan, kan biasanya kan petani itu kan yang ada di kampung ya di perkampungan itu sudah dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan ataupun yang lainnya.
Maka dari itu petani di Indonesia ini sudah berkurang. Dan selain itu masyarakat, khususnya ini generasi muda, ini juga sudah jarang yang bermata pencaharian sebagai petani. Jadi anak muda sekarang itu lebih suka merantau daripada bertani. Jadi tidak heran kalau saat ini petani itu semakin sedikit dan lahannya pun juga sudah berubah menjadi gedung-gedung ataupun dialihfungsikan seperti itu. Next, yaitu julukan negara 1000 pulau. Nah, melansir dari Wikipedia, saat ini wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan 5 pulau besar utama, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Dengan jumlah pulau sebanyak ini, maka tak heran jika Indonesia mendapat julukan sebagai negara 1000 pulau. Nah, ini benar sekali guys. Indonesia itu masuk dalam pulau terbesar yang ada di dunia. Kalau diurutkan, ini 5 pulau besar ini, Pulau Papua itu memiliki luas 786.000 km. Wow. Ini termasuk pulau terbesar kedua yang ada di dunia guys. Lalu ada Pulau Kalimantan. Ini sebesar 743.330 km persegi. Disusul oleh Pulau Sumatera yang memiliki luas 473.481 km persegi. Lalu yaitu Pulau Sulawesi yang memiliki luas 180.681 km persegi. Dan yang terakhir yaitu Pulau Jawa yang memiliki luas 128.297 km persegi. Dan itulah luas pulau yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya, julukan kepada Indonesia yang ke-8 yaitu negara 1000 candi. Indonesia ini memperoleh julukan sebagai negara 1000 candi lantaran sempat terpilihnya Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah sebagai satu di antara 7 keajaiban dunia. Candi yang dibangun oleh Raja Samaratungga keturunan Wangsa Syailendra ini memiliki 72 stupa, 504 arca Buddha, dan 2.672 relief yang memukau. Wow, Indonesia terkenal karena candinya. Ini di Indonesia itu banyak sekali candi dan masing-masing candi itu memiliki keunikannya. Baik itu candi yang berada di wilayah Jawa, baik itu candi yang berada di Bali ataupun di Sumatera ataupun yang di lain sebagainya. Itu banyak sekali candi-candi di Indonesia karena pantaslah Indonesia ini disebut sebagai negara 1000 candi. Next, julukan yang ke-9, negara Nyiur. Mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulau, negara ini pun memiliki ribuan pantai dengan pemandangan indah dan mempesona. Nah, dari sekian banyak pantai tersebut, sebagian besar adalah habitat bagi pertumbuhan pohon kelapa atau pohon nyiur, sehingga menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara nyiur. Jadi ingat lagu Pulau Kelapa, rayuan Pulau Kelapa. Nyiur di pantai. Astaga. Udah guys, suaraku tuh jelek, jadi jangan nyanyi lah ya. Buat kalian anak pantai, ayo silahkan tulis pantai mana yang kalian suka datangi di kolom komentar. Oke, next, Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversitas. Dengan wilayah yang berada di iklim tropis, membuat Indonesia menjadi habitat aneka jenis flora dan fauna, termasuk spesies langka yang hanya bisa ditemukan di sini atau endemik. Keanekaragaman tersebut kemudian menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversitas dengan kekayaan alam yang berlimpah. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai mega biodiversitas itu kedua terbesar di dunia setelah Brazil, karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki di Indonesia. Next, julukan Indonesia yang ke-11 yaitu negara Garuda. Indonesia mendapat julukan negara Garuda terkait dengan lambang negara yang berbentuk burung Garuda. Lambang negara ini berasal dari mitologi kuno yang kemudian digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Burung Garuda merupakan simbol bahwa
Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda adalah gambaran dari keagungan dan kejayaan Indonesia, sementara pada paruh, cakar, sayap dan ekornya menggambarkan kekuatan pembangunan disertai dengan tenaga yang sangat besar. Nah, apakah kalian ingat berapa jumlah bulu yang ada di leher, yang ada di sayap, yang ada di ekornya burung Garuda? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke guys, next. Sebutan yang ke-12 adalah paru-paru dunia. Salah satu pulau di Indonesia seperti Kalimantan merupakan satu dari sekian banyaknya kawasan yang disebut sebagai paru-paru dunia. Pulau ini terdiri dari hutan hujan tropis dengan total luas area lebih dari 40 juta hektar. Hutan di Indonesia merupakan habitat bagi banyak jenis satwa langka yang tidak bisa ditemukan di berbagai tempat yang ada di dunia. Oke, next, yang ke-13, the biggest Muslim population. Dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, dan budaya. Selain itu, juga terdapat keragaman dalam agama dan kepercayaan yang dianut dan diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yaitu ada Islam, ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu, Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Persentasenya bahkan menyentuh angka 85% dari total keseluruhan jumlah penduduknya. Dan inilah yang menyebabkan Indonesia diberi julukan the biggest Muslim population. Next, yang ke-14, yang terakhir, yaitu Zamrud Khatulistiwa. Wilayah Indonesia yang tepat berada di garis Khatulistiwa dengan tingkat curah hujan cukup tinggi menjadikan tanahnya subur. Bahkan kesuburannya ini digambarkan dalam sepenggal lirik, yaitu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, apakah kalian ingat lirik ini? Ya. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati tinggi dengan pemandangan hijau dan asri. Oleh karena hijaunya bumi Indonesia, maka negara kita mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa, yaitu permata berwarna kehijauan. Oke guys, ini sudah habis. Dan itulah guys 14 julukan yang diberikan dunia kepada Indonesia. Buat kalian yang mengetahui julukan-julukan lain tentang Indonesia, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Semoga Indonesia kedepannya menjadi negara yang maju dan masyarakatnya bisa makmur. Dan jika menurut kalian video ini memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada kalian, jika kalian berkenan untuk mengklik like, silahkan klik like dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.